Shalom, selamat sore kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bertemu kembali melalui ibadah kaum wanita secara online. Bersyukur kepada Tuhan bila sampai hari ini kita dalam keadaan sehat dan kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini kami bisa bersama-sama ibadah kaum wanita gerejamu di GIA Condrokusumo. Terima kasih Tuhan, Kau beri kami kesempatan sore hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Bapa, berfirmanlah, Roh Kudus-Mu yang berbicara pada hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan, ini menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kami. Dan biarlah kami tidak hanya mendengar, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, sehat semua ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sukacita selalu, amin. Malam hari ini saya diberi satu tema, tertanam di dalam Tuhan. Biarlah ini menjadi tema kita malam hari ini, tertanam dalam Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Alkitab kita, Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu semua. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Mengenai tanaman, di saat kita melihat sebuah pohon yang besar, yang banyak daunnya, disertai dengan buah-buah yang lebat juga, dan kita bisa menikmati buah itu. Tentunya terlintas di dalam pikiran kita, buah itu adalah, pohon itu adalah dari buah, dari benih yang kecil. Dari benih yang kecil menghasilkan pohon yang besar, yang daunnya lebat, yang buahnya pun banyak dan dapat dinikmati oleh semua orang. Saya mengagumi pohon mangga yang ada di depan GIA Condrokusumo ya. Pohon mangga itu tidak berhenti buahnya, berbuah, dan berbuah. Bila dipetik satu, sudah ada buahnya lagi, tidak berhenti berbuah. Dan pohon itu tentunya dari benih yang kecil bisa menghasilkan pohon mangga yang sampai saat ini kita pun bisa menikmati buahnya. Nah, sebenarnya masa depan pohon itu adalah dari benih itu sendiri. Kalau benih itu bagus, maka akan menghasilkan pohon dan buah yang baik.
Dan bila benih itu kita tanam di tanah yang baik, yang subur, maka akan tumbuh dengan subur. Coba kalau benih itu kita letakkan di lantai, tentunya benih itu tidak akan pecah dan tumbuh akarnya dan daunnya dan bertumbuh jadi pohon. Saya percaya benih tadi justru akan mati. Ibarat pohon tadi, maka masa depan kita pun sesungguhnya sudah ada di dalam benih kita. Apa benih kita? Benih kita adalah iman kita. Oleh sebab itu, kita perlu hati-hati dengan memperlakukan benih yang ada di dalam iman kita. Seperti firman Tuhan tadi, bahwa orang benar itu akan bertunas seperti pohon kurma. Apa yang kita dapatkan bila hidup kita tertanam di dalam Tuhan? Sekali lagi, apa sih yang kita akan dapatkan bila hidup kita ini tertanam di dalam Tuhan? Yang pertama, bebas dari kegagalan. Bukan berarti kita ini tidak pernah gagal ya ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang tertanam di bait Tuhan adalah orang yang tidak gagal. Bukan berarti tidak pernah gagal. Kita semua pernah mengalami kegagalan. Tapi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang tidak gagal, melainkan orang yang bangkit dari kegagalan dan berani mencoba lagi, mencoba dan mencoba lagi. Kemarin gagal, coba lagi. Seperti orang yang membuat kue, ya. Adonan pertama dia sudah gagal, kue ini nggak jadi. Besok ingin buat lagi, aku harus buat yang lebih baik lagi. Besok buat lagi. Jadi mencoba dulu. Gagal. Terus dan terus tidak berhenti. Seperti Mbak Kris ya. Kemarin cerita dia membuat kue. Gagal. Kemarin gagal. Dia buat lagi. Dan akhirnya berhasil. Kue itu pun enak. Karena saya sudah menikmati kue itu. Begitu juga kita sebagai orang yang tertanam dalam Tuhan. Bila kita mengalami kegagalan, biarlah kegagalan itu tidak membuat kita putus asa. Tetapi kita bangkit dari kegagalan dan berani mencoba lagi. Seperti dalam tokoh-tokoh Alkitab pun mereka mengalami kegagalan. Adam pun mengalami kegagalan. Apa yang dialami kegagalan oleh Adam? Dia tidak taat kepada Allah. Dia melanggar perintah Allah. Gagal. Tapi apa Adam putus asa? Tidak. Adam terus coba dan mencoba terus untuk percaya, untuk belajar setia kepada Tuhan. Ada lagi Daud. Apa kegagalan Daud? Kita tentu tahu cerita tentang Daud, di mana Daud jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Daud mengambil istri Uria. Dengan apa? Mengorbankan Uria di medan perang. Demi apa? Demi dia untuk mendapatkan istrinya. Gagal Daud. Tapi apakah Daud putus asa dan tidak percaya lagi pada Tuhan? Tidak. Daud bertobat. Dia minta ampun pada Tuhan. Ada lagi Musa. Waktu Musa memimpin bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan, untuk ke tanah perjanjian. Apa kegagalan Musa? Musa tidak bisa menahan
emosi. Waktu Musa diperintahkan Tuhan untuk mengacungkan tongkatnya di batu supaya keluar air karena bangsa Israel haus. Mereka marah karena tidak mendapatkan air. Musa merasa jengkel, sudah ditolong oleh Allah masih marah-marah. Akhirnya Musa memukulkan tongkatnya ke batu itu. Sepertinya sepele ya, acungkan dan pukulkan. Tapi itu di hadapan Tuhan sudah tidak berkenan. Musa dianggap tidak bisa mengendalikan emosinya. Ya, pukul. Dan akhirnya Musa gagal. Gagal apa? Dia tidak bisa, dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah kegagalan. Tapi dari kegagalan itu Musa tak berhenti. Dia terus memimpin bangsa Israel sampai mereka ke tanah perjanjian. Jadi kita perlu belajar dari mereka. Dari kegagalan yang pernah mereka lakukan, mereka terus dan terus mencoba. Hidup kita ini seperti di tangan seorang pejunan ibu-ibu. Coba kita lihat, kita baca di dalam Yeremia pasal 18. Yeremia pasal 18 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi hidup kita ini seperti di tangan pejunan yang tiap saat dia membuat bejana dari tanah liat. Bila ada yang rusak, maka akan dihancurkan lagi, dibuat lagi, rusak dihancurkan lagi, dibuat lagi, sampai bejana itu apa ibu-ibu di sini dikatakan? Sampai bejana itu menjadi bejana yang baik menurut pemandangan tukang periuk tadi. Begitu juga hidup kita. Kita dibentuk oleh Allah. Dibentuk dan dibentuk sampai kita dibentuk menjadi baik menurut pemandangan Allah. Bukan menurut pandangan kita, tapi menurut pemandangan Allah. Jadi, biarlah kita pasrah sama Tuhan. Apa wis Tuhan, kamu mau bentuk aku seperti apa? Ini aku Tuhan. Saya sering mengalami kegagalan. Tapi dari kegagalan itu saya belajar untuk bagaimana saya berhasil. Dan Tuhan, aku mau Engkau bentuk. Ini aku Tuhan. Lewat kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, maka kita pun akan dibentuk menjadi indah menurut pemandangan Tuhan. Itu yang pertama, bahwa kita bisa bebas dari kegagalan, bisa menghadapi kegagalan itu. Yang kedua, mampu menjaga hati dari kesombongan. Mampu menjaga hati dari kesombongan. Mari kita akan buka, kita baca di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 26. 2 Tawarik pasal 26 ayatnya yang ke-16. Maaf, ayatnya yang ke-5 dulu kita akan baca.
2 Tawarik 26 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Siapakah dia ini, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan? Ia adalah Uzia, Raja Uzia, di mana waktu dia memegang kerajaan, dia berusia 16 tahun. Waktu dia mencari Tuhan, Tuhan membuat apa? Dia berhasil. Semuanya berhasil. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan Tuhan pun memberkati setiap apapun yang dia kerjakan. Tapi Uzia pun gagal. Mengalami kegagalan. Kenapa? Saat dia sombong, dia pun direndahkan oleh Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 16, dan masih pasal 26, ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Nah, ini Uzia merasa kuat. Terus apa? Tinggi hati. Sombong, ya. Sombong, tinggi hati. Dan akhirnya membuat ini semua merusak. Merusak apa? Ia berubah. CTA-nya menjadi berubah dengan apa? Dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kenapa di sini dikatakan dia merasa sombong, kuat, dan dia berani masuk ke bait Allah untuk membakar korban persembahan. Padahal orang yang berhak dan diperbolehkan masuk di bait Allah membakar mezbah adalah imam yang telah dikuduskan. Berarti dia tidak layak. Dia tidak boleh untuk masuk bait Allah dan membakar korban ukupannya sendiri. Itu tidak boleh. Dia merasa apa tadi? Merasa kuat, merasa bisa, sombong. Aku bisa melakukan sendiri. Aku udah bisa semuanya. Tuhan sudah pakai aku. Luar biasa. Aku bisa dong persembahkan sendiri korban bakaran. Tetapi itu tidak benar. Karena sudah ada aturan bahwa yang bisa mempersembahkan adalah seorang imam. Nah, di ayat 18 di sini Uzia ditegur, ya. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Nah, apa yang didapatkan Uzia? Karena tinggi hati, karena sombong, merasa bisa, merasa kuat, dia apa? Tidak memperoleh kehormatan dari Allah. Ibu-ibu, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah itu sampai terjadi pada diri kita, orang-orang yang tertanam di dalam Tuhan. Kadangkali kesombongan itu
muncul di dalam apa? Pikiran kita. Mungkin tidak kelihatan nyata kita lakukan, tapi dalam pikiran, itu semua karena aku. Kalau bukan karena aku, nggak jalan acara ini. Itu kan ya buat aku. Siapa dulu? Siapa dulu yang mimpin? Aku loh. Itu udah sombong. Walau kita tidak ungkapkan. Lewat apa mimik tubuh kita, cara jalan kita, itu sebenarnya bisa melambangkan kesombongan hati kita. Itu gitu. Mari kita tanggalkan kesombongan itu. Dengan apa? Menjaga hati untuk tidak sombong, tapi rendah hati. Dan karena kesombongan itu akan merusak segalanya. Jangan sampai kita merasa kuat, ibu-ibu. Saya sampai hari ini, kuat sampai berdiri hari ini, itu bukan karena kekuatan saya, tapi oleh karena apa? Kekuatannya dari Tuhan. Oleh karena Tuhan, saya bisa hidup sampai hari ini. Saya bisa menyampaikan renungan firman Tuhan malam hari ini. Itu bukan dari kekuatan saya. Itu juga semua dari anugerah daripada Tuhan. Itu yang kedua, ibu yang terkasih. Yang ketiga, apa yang didapatkan bila kita tertanam di dalam Tuhan? Mampu mengatasi kepahitan hati. Ya, mampu mengatasi kepahitan. Orang yang tertanam dalam Tuhan harus bisa mengatasi kepahitan. Sedangkan orang yang jauh dari Tuhan memilih menyimpan kebencian itu dalam hatinya, sehingga timbullah akar kepahitan dalam hatinya. Sebenarnya kepahitan itu muncul karena apa? Karena ada seseorang yang menyakiti hati kita. Ada seseorang yang membuat terluka hati kita, sehingga hati kita merasa sakit dan susah untuk mengampuni, susah untuk menghilangkan rasa sakit hati itu di dalam hati kita. Seringkali ibu-ibu ya, mungkin suami kita mengucapkan sesuatu hal, atau orang lain mengucap suatu hal yang itu menyakiti hati kita. Susah ngilangnya, terngiang-ngiang terus. Tadi aku dikatain seperti ini, sakit rasanya, sakit, gak bisa hilang-hilang. Nah, kalau rasa sakit itu kita pupuk terus dan terus, akhirnya apa yang ada? Kepahitan, kebencian. Apapun yang dilakukan orang itu, sebaik apapun, tetap aja nggak baik menurut aku. Apa saja buatnya pokoknya nggak baik. Kenapa? Karena kita sudah menyimpan akar kepahitan di dalam hati kita, dan akibatnya ya terus kita tidak bisa mengampuni kebencian yang ada dalam hati kita. Ketemu orangnya sorry, buang muka. Yaitu karena akar kepahitan yang ada dalam hati kita. Dan akibatnya pun hati kita tuh sebenarnya nggak tenang, nggak tentram kalau menyimpan kepahitan, kebencian. Coba kita akan lihat, kita baca ya. Di dalam Ibrani pasal 12, kita akan baca Ibrani pasal 12 ayat 14. Ya.
Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Waduh, wah, rasanya serem ya, ngeri. Gara-gara menyimpan kepahitan, kita tidak akan melihat siapa? Tuhan. Padahal selama hidup kita ini yang kita nantikan tuh apa, ibu-ibu? Ya terkasih dalam Tuhan, apa? Apakah kekayaan, kehormatan, terkenal? Tidak. Kita menanti-nantikan Tuhan. Tapi kalau kita di sini sampai tidak bisa melihat Tuhan, sia-sialah penantian kita selama ini. Hanya gara-gara apa? Kebencian, akar kepahitan yang kita simpan di dalam hati kita. Kenapa? Kekudusan itu bertolak belakang dengan kepahitan. Seperti firman Tuhan tadi. Ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, ini kalau sudah kepahitan itu ada di dalam hati kita, kebencian itu kita simpan dalam hati kita, apa? Akan menimbulkan apa? Kerusuhan, kecemaran. Bukan hanya menimbulkan kecemaran orang lain, diri kita pun sendiri sama. Kita akan mencemarkan diri kita sendiri. Yang kita timbulkan kerusuhan. Untuk itu kita harus hindari apa? Kepahitan. Kita hilangkan semua kebencian, kepahitan dalam hati kita. Susah bu, angel. Sakitnya tuh udah melekat, kat di sini. Tapi saya percaya, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat kita hidup tertanam di dalam Tuhan, maka kepahitan itu kita bisa lepaskan. Kebencian itu kita bisa lepaskan. Kita bisa menjaga hati, sehingga hati kita tidak ada kepahitan dan kebencian. Orang yang hidup di dalam Tuhan, walau dalam hambatan, iman kita tetap kuat. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, dan itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Seperti dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan, dan kita pun akan menjadi tunas pohon yang akan terus berbuah dan berbuah, dan buah kita akan dinikmati semua orang. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, 3 hal untuk apa yang kita dapatkan kalau kita tertanam, hidup tertanam dalam Tuhan. 1, kita tidak akan gagal. Kita bisa menangani kegagalan itu. Dan yang kedua, kita bisa menjaga hati untuk tidak menyimpan kepahitan. Itu yang ketiga. Yang kedua, mampu menjaga hati dari kesombongan. Yang ketiga, mampu menjaga hati dari kepahitan. Kita tidak menyimpan kepahitan dalam hati kita. Saya percaya kaum wanita Tuhan yang diberkati oleh Tuhan
akan mampu melakukan ini semua. Karena kita semua orang-orang yang tinggal tertanam di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami terus tertanam di dalam Engkau, sehingga kami bisa menangani setiap kegagalan-kegagalan dalam hidup kami, setiap permasalahan-permasalahan dalam hidup kami. Kami dapat mampu menghadapinya, karena di dalam Engkau kami juga bisa menjaga hati kami dari kesombongan, dari kepahitan Tuhan. Kami bisa mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati Tuhan kaum wanita Ki Condrokusumo. Engkau memberkati, Engkau menguatkan hati mereka Tuhan. Engkau juga memberikan kesehatan untuk mereka. Berkat melimpah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Sampai di sini hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi Engkau terus Tuhan berfirman atas kami secara pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.